Dihujat malah laris, baru 2 hari ikut pameran, mobil SMK langsung laris manis dibeli. Kadrun-kadrunwati goib langsung bungkam. Keren sekali ya, gebrakan dari mobil SMK yang beberapa orang mengatakan mobil SMK ini adalah mobil goib. Tetapi sekarang SMK membuktikan yaitu mobil SMK ini benar-benar ada dan tidak goib, malah memunculkan varian mobil listrik. Terlepas dari segala kontroversinya, bisa menyediakan mobil yang memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia dan tentunya dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan merek-merek lain. Nah, kami juga tidak sabar untuk menunggu merasakan SMK Bima EV ini. Prototipe ini kami datangkan dari sana, kami mempelajari kelistrikannya, motornya, baterainya, electrical system, sehingga kita mengenal, sehingga setelah kita mengenal, kita kan menuju kepada sesuatu, oh ini kita bisa kenalkan di market. Dengan harga tertentu, respon itu menjadi titik tolak untuk kita planning ke depan. Kalau CPU tidak menguntungkan, bagaimana dengan CKD bisa meredus harga? Gitu. Jadi kalau ada yang nanya, di mana sih mobil SMK? Senyumin aja, dia mungkin bukan bodoh sehingga nggak baca berita, tapi sengaja membodohi diri hanya karena tidak suka. Beberapa hari lalu banyak yang pesimis dengan mobil SMK buatan anak bangsa ini. Mereka menyebut bahwa mobil SMK adalah mobil gaib, mobil Cina, dan lain sebagainya. Memang PT Solo Manufacture Creasi SMK atau SMK membawa 2 mobil ke arena IIMS 2023. Ada 2 mobil pickup Bima dan juga mobil penumpang bertenaga listrik full baterai dinamakan Bima EV. Direktur SMK Edi Wirajaya mengakui bahwa produk tersebut khususnya Bima EV masih didatangkan secara utuh atau CBU dari pabrik di Cina. SMK menjalin kerjasama dengan merek mobil Cina bernama Shinrei. Tapi hal tersebut tentu progres bagus ya dari Indonesia yang tidak mau kalah dengan negara-negara lain. Bisa jadi nanti beberapa tahun ke depan, Indonesia bisa memproduksi secara utuh semua komponen yang ada di mobil SMK. Selain itu, apa yang ditujukan pada mobil SMK adalah mobil goib merupakan tuduhan yang tidak masuk akal karena nyatanya banyak yang berminat dan sudah laku ketika masih 1 hari di ajang International Motor Show atau IIMS. Bahkan guna mewujudkan peningkatan produk dalam negeri, TNI Angkatan Laut berencana akan membeli 35 unit mobil pickup SMK Bima 1.3L untuk penunjang operasional di seluruh satuan TNI AL. Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Kadis Penal Laksma TNI Julius Wijoyono mengatakan bahwa ini merupakan wujud komitmen Kepala Staf TNI AL, Kasal, untuk menyukseskan program pemerintah dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN. P3DN adalah langkah nyata dalam mendukung kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini guna menumbuhkan kemandirian bangsa dan meningkatkan peran Indonesia dalam rantai suplai global, di mana salah satunya dengan menggunakan produk mobil karya anak bangsa. Diketahui, pickup SMK Bima merupakan unit kendaraan komersial hasil produksi anak bangsa, yaitu PT Solo Manufacture Creasi yang berlokasi di Desa Demangan, Boyolali, Jawa Tengah, yang kini kembali eksis dengan kehadirannya di Indonesia International Motor Show 2023. Mengacu pada pernyataan Presiden Direktur PT Solo Manufacture Creasi, Edi Wirajaya, bahwa pertanggal 21 Februari penjualan mobil SMK sudah ludes puluhan unit. Edi menjelaskan rincian jelasnya bahwa selama di IIMS 2023, ia telah menjual puluhan unit mobil dengan rincian sekitar 6-8 unit mobil yang terjual untuk mobil listrik EV dan sisa penjualan didominasi oleh mobil pickup. Bukti ini tentu sangat bertentangan jauh dari apa yang difitnahkan oleh para pembenci sebagai janji Jokowi yang tak pernah ditepati. Politisasi mobil SMK yang selalu dituduhkan kepada mereka yang tak suka sepak terjang dari Jokowi. Boleh dibilang sebetulnya penyakit kebencian ini bermula dari patah hati, tak sanggup bersaing sehat, merambat ke seluruh raga dengan gejalanya yang terlihat jelas yaitu susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Julid, nyinyir, sebel, bete, dan mencari kesalahan seseorang adalah cara pelampiasan dan kumatnya, terlihat sebagai makhluk yang paling mengerti segalanya.
Dampak dari penyakit ini adalah menjadi malas mikir, tertutup oleh rasa benci tak berkesudahan, yang ada cuma prasangka dan marah. Patut dimaklumi, SMK adalah merek mobil yang identik dengan nama besar Jokowi, meskipun memang Jokowi cuma mempromosikannya. Jadi ketika para pembenci Jokowi melihat SMK laku keras, mereka bungkam dan pura-pura sakit gigi nggak bisa ngomong. Termasuk juga si Kadrunwati yang kemarin bilang bahwa mobil SMK goib. Jadi bagaimana menurut Anda? Sukses Jakarta untuk Indonesia. Ini dia Sekda DKI pilihan Jokowi. Habis dilantik langsung ditantang bedah anggaran DKI era Anies. Anies auto ketar-ketir, Formula E, kelebihan bayar dan lain-lain bakal dibongkar. Sekali lagi Joko selaku Sekda selamat menjadi Sekda DKI. Tentunya ke depan banyak yang perlu harus diselesaikan, harus dikoordinasikan, dan permasalahan-permasalahan yang harus ditangani. Kira-kira pesan saya seperti itu. Sekda dan hari ini juga saya dilantik. Kemudian tugas saya adalah membantu beliau Pak PJ Gubernur dalam rangka mencapai program-program pemerintah daerah dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada di DKI Jakarta untuk supaya Jakarta lebih baik. Saya kira demikian. Terima kasih. Kelebihan bayar pegawai, orang yang sudah pensiun dan meninggal tetap dibayar saja 800 sampai 900 juta. Ada lagi kelebihan bayar pengelolaan air limbah mencapai 1,5 miliar. Rapid test juga kelebihan bayar 1, sekian miliar. Mengapa para penegak hukum dalam hal ini KPK diam saja? Ada apa dengan KPK? Yang saya heran lagi memang pendukungnya ya kepingin perubahan lah dan macem-macem. Tetapi ketika ditanya prestasi Anies Baswedan itu apa, juga susah menjawabnya. Sebutkan satu saja. Tetapi janji-janji kampanye yang dulu-dulu ya kayaknya ya sudah berlalu ya. Pakar komunikasi Emrus Sihombing menaruh harapan besar kepada kolaborasi PJ Gubernur Heru dengan Sekretaris Daerah terpilih Joko Agustiono. Salah satunya dalam pengelolaan anggaran daerah sehingga akan terencana dengan lebih baik. Terpilihnya Joko menurut Emrus perlu mendapat apresiasi semua pihak. Lantaran latar belakang Joko sebagai auditor akan membantu pemerintah dalam melakukan evaluasi penggunaan anggaran daerah, baik yang telah berlalu ataupun yang sedang berjalan, termasuk mengevaluasi anggaran dan pengelolaan keuangan Jakarta selama 5 tahun dipimpin Anies. Misal dalam hal yang menjadi sorotan publik adalah Formula E dan pembelian lahan di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Artinya, publik mengharapkan bahwa penggunaan keuangan yang berlalu masa Anies saya kira perlu dibuka kembali. Seperti contohnya terkait predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP era Anies selama 5 tahun berturut-turut. Emrus mengatakan bahwa ia tidak ingin menduga-duga ada ketidakwajaran karena BPK memiliki cara sendiri dalam menetapkan WTP bagi pemerintah daerah. Namun menurut Emrus, potensi penyalahgunaan relasi kekuasaan itu pastilah selalu ada, maka perlu dilakukan audit. Jadi, di era baru ini di bawah kepemimpinan PJ Heru dan Joko Agustiono, kita semua selaku warga Jakarta berharap pengusutan dan pembersihan para pemangku jabatan direksi harus segera dilakukan, termasuk era Anies. Kita semua tahu bagaimana liciknya Anies menghamburkan uang warga Jakarta. Banyak sekali pemborosan dan kelebihan bayar yang terjadi di eranya. Banyak proyek abal-abal yang secara kasat mata terlihat sangat mengada-ngada dan tidak ada gunanya untuk kepentingan warga Jakarta pada umumnya, melainkan menghambur-hamburkan uang APBD Jakarta demi kepentingan untuk melambungkan namanya. Inilah hasil dari jualan ayat dan ngancam mayat. Jakarta kini semakin hancur dan rusak parah gak karu-karuan. Dana yang seharusnya digunakan untuk kemaslahatan seluruh warga Jakarta tanpa terkecuali malah dihamburkan untuk sesuatu yang tidak penting, basi dan mubazir. Contohnya, balapan Formula E. Maka dari itu, Emrus berharap di bawah kepemimpinan PJ Heru yang didampingi oleh Sekda Joko, kondisi Jakarta akan semakin baik. Misalnya bagaimana mengoptimalisasi Kali Ciliwung menjadi kawasan wisata dan jalur
dan jalur transportasi air, serta menghilangkan kesan sungai sebagai sumber udara tak sedap seperti di Grogol waktu itu. Bahkan Ambrose berharap Kali Ciliwung di era PJ Heru bisa seperti Sungai Thames di Inggris. Ambrose menilai bagi Presiden Jokowi tidak gampang untuk menentukan dua orang ini sehingga bisa bersinergi membangun Jakarta selama kurang lebih 2 tahun ke depan. Sama halnya ketika Jokowi tidak gampang menetapkan kepala otorita IKN karena tanggung jawabnya menjadi penuh kepada Presiden. Namun tidak dengan PJ Heru, banyak terobosan-terobosan baru seperti Sudetan Ciliwung, pelayanan publik semakin baik dan banyak lagi pembangunan sektor transportasi. Dan tak kalah pentingnya, tak ada TGUPP dan memaksimalkan SKPD sehingga tidak ada lagi pemborosan anggaran. Ambrose berharap dengan APBD yang mencapai 80-an triliun dalam setahun dapat melakukan perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik, seperti perubahan pembangunan fisik secara radikal dan positif. Kita semua berharap dua sosok yang bagus ini bisa bersinergi, bisa bekerja sama, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga pembangunan DKI Jakarta bisa terwujud sebagaimana dicita-citakan oleh Pak Jokowi ketika beliau menjadi gubernur. Bagaimana menurut Anda?